Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di kanal kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Seperti apa konsep rezeki dan kepemilikan dalam Islam? Dan apakah semua yang kita miliki, berarti itu adalah rezeki kita yang sesungguhnya? Sebelum kita mulai, perlu kami informasikan bahwa daftar lengkap dalil-dalil yang kami sebutkan dalam video ini, bisa Anda temukan di kolom deskripsi atau komentar di bawah. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam ajaran Islam, konsep rezeki dan kepemilikan memiliki dimensi yang sangat luas dan mendalam. Ini bukan sekadar tentang uang atau harta, tetapi menyangkut hubungan kita sebagai manusia dengan alam semesta, dan yang terpenting, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rezeki yang utama. Rezeki tidak terbatas pada materi. Ia juga mencakup kesehatan yang kita nikmati, ilmu yang kita peroleh, keluarga yang harmonis, kedamaian hati, dan segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Untuk memahaminya, kita harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rizki. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menjamin rizki bagi setiap makhluknya. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya, dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 12, Allah berfirman, yang artinya, kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa kendali penuh atas rizki ada di tangan Allah. Selanjutnya, dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 62, Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-Nya di arruh hamba-Nya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menekankan bahwa pembagian rizki adalah hak mutlak Allah, berdasarkan ilmunya yang maha luas. Dalam Quran Surah Saba ayat 39, ditegaskan kembali, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan membatasinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Dan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 52, kita diingatkan, dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan membatasinya? Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Dari ayat-ayat tersebut, kita belajar bahwa rezeki tidak hanya berupa materi. Dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menjelaskan bahwa kekayaan sejati adalah rasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Lalu, bagaimana dengan kepemilikan? Dalam Islam, kepemilikan kita bersifat relatif dan sementara. Manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan apa yang Allah titipkan. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 109, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Juga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 126, dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah Allah Maha meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan di awal adalah, semua yang kita miliki, tidak serta-merta, berarti rezeki kita yang sejati. Rizki yang sejati adalah apa yang membawa keberkahan, dan mendekatkan diri kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang melimpah, jika digunakan untuk maksiat dan melalaikan kita darinya, justru bisa menjadi fitnah, atau ujian. Sebaliknya, rezeki yang mungkin terlihat sedikit, namun membawa berkah, ketenangan, dan membuat kita semakin taat, itulah rezeki yang sebenarnya. Untuk itu, Islam mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya,
seseorang tidak akan mati sampai sempurna rezekinya, walaupun rezeki itu lambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terakhir, dan yang tidak kalah penting, adalah bersyukur. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas dan berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagai kesimpulan, konsep rezeki dalam Islam sangatlah luas, meliputi nikmat materi dan non-materi. Kepemilikan kita hanyalah amanah sementara, karena pemilik sejati segalanya adalah Allah. Rezeki yang hakiki bukanlah dinilai dari jumlahnya, melainkan dari keberkahan yang dikandungnya, dan sejauh mana ia mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Mari kita senantiasa berusaha mencari yang halal, mensyukuri setiap pemberiannya, dan menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mendalami lebih lanjut, daftar lengkap dalil-dalil yang menjadi referensi video ini dapat diakses pada kolom deskripsi atau komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.